Selamat pagi, sahabat petani belambangan dimanapun sahabat berada. Mulai dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Selamat pagi. Dan juga sahabat tani yang berada di luar negeri. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga aktivitas para sahabat senantiasa dilancarkan. Sahabat semuanya, di pagi hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan sahabat saya dan permintaan sahabat saya terkait pertanyaan fusarium. Teman-teman Jawa Tengah menyampaikan lodoh, badong. Kalau di kisaran Jawa Timuran sering menyebut virus alias virus pisang maksudnya. Karena dianggap menular, sahabat. Kalau banyak orang bilang menyampaikan fusarium. Para sahabat semuanya, di kesempatan yang baik ini saya kepingin menjawab saja. Manakala jawaban saya ini tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya tidak merasa bisa, tetapi ini hanya sebatas pengalaman atas dasar pertanyaan sahabat-sahabatku semuanya. Para sahabat, bibit yang kita tanam ini di lahan ini ada kisaran 1000 batang. Keadaannya seperti ini. Ya, keadaannya seperti ini. Dan saya tidak merasa jumawah, sahabat. Tidak merasa sombong atau bagaimana enggak. Tetapi ini saya hanya menampilkan adanya saja. Karena kami takut kalau salah ngomong, kami takut dianggap salah. Dan dalam menyampaikan hal ini, karena segala sesuatu itu atas lindungan Tuhan yang Maha Esa, sahabat. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini membuat kami takut kalau nanti kami dipandang sombong gitu, sahabat, engkres. Tetapi ini kami menyampaikan apa adanya. Kami juga berharap memohon pada beliau Tuhan yang Maha Esa agar apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Pengalaman kami ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, mohon izin sahabat itu semuanya, tidak dalam arti saya ini menyampaikan seperti ini menyampaikan hal-hal yang negatif gitu, sahabat. Karena saya takut saya itu salah berbicara, menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Enggak begitu, sahabat. Jadi hari ini saya ingin berbagi pengalaman atas dasar pertanyaan sahabat-sahabat semuanya. Pertama, kami tanam pisang ini harus selektif dalam hal pembibitan. Sama, bibit yang kami kirim atas dasar permintaan sahabat-sahabatku semuanya itu, kami yakin dalam hati bibit yang kami kirim itu bibit yang terbaik. Kalau bibit yang tidak terbaik tidak kami kirim kepada sahabat-sahabatku semuanya. Jadi pertama, sahabat, untuk budidaya pisang itu yang tidak bisa ditawar adalah bibit. Jadi bibitnya benar-benar harus baik. Baik dalam artian tidak hanya penampilan,
tetapi bibit itu dicari dari indukan-indukan yang sehat, sahabat. Ya, jadi kalau para sahabat ingin ngatasi penyakit badong alias fusarium, sahabat harus lakukan dulu adalah pengadaan bibit. Jangan sampai bibit yang bekas kena fusarium, bekas kena badong Anda tanam. Kami jamin 99% bibit Anda atau pisang Anda nanti akan terkena fusarium. Itu yang pertama, sahabat. Jadi itu yang pokok. Kedua adalah cermat melihat kebun Anda, cermat melihat pisang Anda. Jadi kalau sahabat lihat di depan kita ini seragam, sahabat. Sampai ke sana itu seragam. Jadi daunnya seragam, sejenis. Kalau ada satu pohon saja atau 2, 10 saja yang kena badong, itu sudah kelihatan dari jauh. Karena daunnya itu tampil beda. Ya. Nah, kalau sudah ketemu begitu, itu benar-benar harus Anda sterilkan. Anda perhatikan dengan serius. Kalau Anda bersih-bersih, Anda jangan sampai pegang yang kena daunnya kuning itu, yang berbeda itu. Jadi bersihkan yang lain dulu, bersihkan yang lain dulu. Setelah itu Anda eksekusi yang bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga, eksekusi yang bermasalah. Enggak usah Anda kasih obat A, kasih obat B. Risikonya tetap nular, sahabat. Toh kalau dia bisa sembuh, nanti buahnya tidak akan maksimal. Kenapa harus capek-capek? Kenapa harus pusing-pusing? Lebih baik bongkar, gali, buang jauh-jauh. Dan getahnya jangan sampai nyenggol daun pisang yang lain. Itu, sahabat. Kalau nyenggol, saya bisa pastikan nanti akan menular di pohon berikutnya. Ya. Jadi itu, sahabat, harus gali, dibuang jauh-jauh. Bila perlu dibakar. Nanti selang beberapa bulan tanami lagi. Keempat, kegagalan kita tertular fusarium itu kadang-kadang gara-gara ini, sahabat. Kita ini bersih-bersih begini. Contoh, ada pisang yang kena fusarium, kita iris daunnya, kita buat ngiris daun yang lain. Itu saya jamin nanti pasti kena dia. Ya, kami yakinkan nanti pasti kena. Yang berikutnya, yang berapa, sahabat? Keempat atau kelima? Lakukan panen itu dengan sendiri. Mana sendiri itu, toh kalau nanti ada bakul yang datang, jangan kasih izin untuk tebang, memakai alatnya dia. Jadi alat itu harus benar-benar dari Anda. Ya, jadi Anda siapkan aritnya untuk memotong pisang Anda. Jangan diperbolehkan bakul-bakul itu, pembeli-pembeli itu membacok memakai aritnya dia. Karena apa? Aritnya dia itu sudah buat bacok tanaman-tanaman yang lain. Nah, pertanyaannya, kalau mereka nanti bacok yang kena fusarium, bacok pisang Anda, pasti, sahabat, pisang Anda akan tertular. Selanjutnya, jangan izinkan orang untuk mengambil bibit memakai alatnya mereka. Jadi kalau ambil bibit gitu, jangan diperbolehkan memakai alatnya mereka. Kalau bisa Anda berikan fasilitas, dongkel nih, gitu ya, sahabat. Jadi hal-hal seperti itu yang benar-benar Anda harus cermati. Bukannya Anda pelit, tetapi jaga kemungkinan-kemungkinan. Karena apa? Bakul itu sudah cari laba saja, nggak mau mikir risiko setelah dibabat kena fusarium. Yang rugi kita.
Ya, itu sahabat yang harus sahabat pahami. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi perhatian kita semuanya. Sekali lagi, bagi sahabatku yang bertanya, kami sampaikan terima kasih. Kami rangkum sekali lagi, yang harus Anda perhatikan di kebun Anda adalah sebelum Anda tanam, cari bibit yang benar-benar sehat. Nggak tahu di mana Anda beli, Anda cari yang terpenting, yang tidak bisa ditawar. Bibit yang Anda tanam itu benar-benar bibit yang sehat. Tidak harus cari bibit di saya. Silahkan Anda beli bibit dimanapun Anda berada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cermat terhadap pisang kita. Kalau pisang kita sakit, ya kita harus segera kami ulangi, kita segera ambil tindakan. Selanjutnya, tidak sembarang orang mengambil pisang atau di kebun pisang kita. Harus kita awasi dengan serius. Berikutnya, sudahlah, yang kena fusarium ikhlaskan saja. Bongkar saja. Buang jauh-jauh. Dan jangan sampai bersinggungan dengan pisang kita. Pisang yang sehat maksudnya. Mungkin itu sahabat yang bisa kami bagikan, manakala ada hal-hal yang kiranya membuat sahabat tidak nyaman. Sekali lagi, dengan segenap jiwa raga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para sahabat memaafkan kesalahan saya, dan semoga kita senantiasa bersahabat. Karena pada dasarnya saya ingin mencari saudara, cari saudara saklawase kata orang Jawa begitu. Mungkin terima kasih begitu sahabat yang bisa kami bagikan di pagi hari ini. Terima kasih. Salam sukses petani Belambangan, petani Banyuwangi, petani Indonesia. Terima kasih.